Untuk mengawali acara BIMTEK pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Hari ini merupakan wujud nyata kebersamaan kita, di mana di sela-sela kesibukan kita masih bisa untuk hadir, menyempatkan diri, berkumpul dan bersemangat untuk menunjukkan bahwa kita ada di DPRD Surabaya, kita ada di dunia jurnalistik. Dengan BIMTEK ini insya Allah nanti akan banyak manfaat. Teman-teman semua, alhamdulillah, tentu kita ini bukan, kalau BIMTEK itu kan mungkin totok tinggi, kita aja diskusi aja, kita ngaji bersama, kita niati ini sebagai majelis ilmu lah, mungkin seperti disampaikan oleh Inyong tadi. Saya cukup lama di dunia media, tapi saya ini bagian yang nggak enak, saya wartawan kriminal dulu di Jawa Post. Karena wartawan kriminal kalau ada penugasan ke luar negeri biasanya nggak enak. Saya pernah liputan di Kamboja ketika Perdana Menteri Hun Sen dengan Pangeran Ranarif, itu perang saudara. Jadi saya mau memberikan gambaran ke teman-teman bahwa wartawan itu ya butuh seneng moco, ya, eagerness-nya, curiosity-nya, rasa ingin tahunya juga harus besar. Terus tidak boleh juga berhenti belajar. Mohon maaf ini kita karena di sini adalah keluarga besar sama-sama. Saya kadang-kadang kaget, ini kok profesinya ini sekarang jadi profesi wartawan. Ini gojek, ini internet ya itu ya. Mudah-mudahan itu tidak ada di kantor DPRD Surabaya. Karena saya yakin teman-teman ini kan ingin bahwa profesi wartawan itu setara, memang harus setara. Saya dulu kenapa memilih jadi wartawan? Karena saya ingin tidak mau dibawa orang lain. Kita setara dengan narasumber, supaya bisa setara. Ayo kita punya kemampuan dengan narasumber itu. Nah, jadi wartawan itu dulu saking luar biasanya. Jadi karena itu kita ini sebagai alarm sosial. Dulu kalau dunia intelijen kayak itu ya, melihat apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat kita. Kode etik ini kan tidak banyak, teman-teman. Hanya 11 kode etik. Nanti kalau Mas Eko mau jelaskan itu, 11 kode etik itu tidak banyak, tapi banyak yang tidak menjalankan. Padahal kode etik itu bukan cuma dilaksanakan ketika menyusun dan menulis berita, mulai dari mencari berita, ya, mengumpulkan berita, terus bertemu orang untuk mensupport, mencari tambahan kelengkapan berita itu. Menurut saya ini kode etik supaya selamat. Itu ya kuncinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengkonfirmasi ikut yang di depan tadi, jadi terima kasih saya sampaikan ke senior kami kita yang juga sekarang jadi narasumber, Mas Imam. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga bisa menjadi amal jariah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebuah prinsip atau pedoman yang mengatur perilaku kita sebagai wartawan dan media massa dalam melaksanakan tugas. Nah, mungkin nanti bagian yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Nah, berangkat dari situ munculnya Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, maka apa yang disampaikan oleh Mas Imam benar, banyak yang awalnya bukan sebagai jurnalis gitu kan, ada yang dari forum, lembaga gitu, jadi dia langsung masuk menjadi seorang wartawan. Nah, karena muncul Undang-Undang 40 tentang pers, karena dilindungi waktu itu. Nah, ternyata dengan banyaknya teman-teman yang muncul menjadi seorang jurnalis yang berlatar belakang bukan jurnalis ini, menimbulkan permasalahan, ya, susah mengaturnya.
untuk tertib, maka muncullah kode etik jurnalistik. Nah, muncul kode etik jurnalistik pun tetap agak susah dikendalikan teman-teman kita yang mungkin latar belakangnya bukan media dalam memberikan materi terkait etik jurnalis. Dan selanjutnya kita akan coba untuk memasuki untuk sesi diskusi untuk bisa tanya jawab kepada kedua narasumber kita, ada Mas Imam dan juga Mas Eko. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Dan nama saya Komar dari Surabaya Pagi. Mohon izin mau bertanya kepada Mas Imam untuk berbagi pengalaman Mas, untuk gimana sih trik dan tipsnya untuk jadi seorang jurnalis di medan konflik. Itu aja. Untuk yang kedua, untuk pemateri yang saya hormati, senior saya Mas Eko, untuk menurut jenengan sejauh ini di Dewan teman-teman ini untuk etika jurnalistiknya seperti apa? Dalam sistem yang kita jalani profesi di Dewan, apakah kedekatan dengan narasumber yang bisa merubah, ya kan, pemilihan fakta kata Mas Imam itu, apakah itu salah satu masuk dalam kode etik atau menyimpang kode etik? jadi intinya sih sebetulnya ya kita harus berhitung lah ya. Misalnya begini, saya waktu di Timur Leste itu, ya, saya itu seperti teman-teman lah, karena waktu itu masih muda, inginnya makin susah liputannya, itu makin api. Kita sudah mau lewat, kalau di Thailand itu ada perbatasan Ranya Pratet menuju Kamboja, tapi ketika saya sudah pesan supaya nyarter mobil, saya diingatkan teman-teman wartawan Thailand kemudian lebih baik pakai jalur udara saja, sehingga saya diikutkan ketika evakuasi warga Thailand dari Kamboja untuk dibawa pulang. Yang seperti itu maksudnya harus dihitung betul lah. Sebetulnya yang penting saya niatkan, liputan Soro itu biasanya sangwi akeh, itu niatnya. Nek sangwi akeh, saya niatkan kalau saya selamat, saya akan mau niat semua yang saya dapatkan itu saya berikan ke ibu saya, itu niat saya dulu. Karena itu begitu selesai liputan ini saya dandani sama ibu saya, selesai liputan ini saya mengumrohkan ibu saya. Tadi saudara saya sebetulnya Mas Komar ini juga wartawan lama Mas di DPRD. Jadi mungkin tanyanya soal apakah wartawan di DPRD itu sudah menaati kode etik jurnalistik, mungkin gitu kalau nggak salah saya tangkap. Nah kita ini soal kode etik jurnalistik ini kadang-kadang kita juga memberikan penjelasannya agak susah-susah gampang Mas Imam, karena gini, di kode etik jurnalistik itu wartawan ini kan harus independen gitu kan, wartawan itu harus independen. Nah manakala pemilik media kita misalnya contoh media ini, dia ini kan mungkin berafiliasi, mungkin kita juga nggak dengan partai politik misalnya, nanti apakah bisa bersikap independen? Nah ini yang menjadi polemik di internal sebetulnya, di BWI, di AJI, JT sama. Gimana caranya wartawan bisa independen sedangkan pemilik medianya kok berafiliasi dengan partai-partai politik misalnya, ini makanya kita akhirnya sepakat bahwa yang penting wartanya independen, gitu lah, wartawan independen dulu. Kalau pemilik medianya terserah karena dia yang pemilik modal gitu. Nah kalau di DPRD Kota Surabaya, insya Allah Mas Komar belum ada laporan teman-teman yang meliput di kegiatan Dewan itu melanggar ataupun tidak mentaati kode etik. Nah karena kita juga mungkin bisa tanya ke Kota Pokja, apakah ada selama ini laporan dari anggota Dewan misalnya yang dilanggar privasinya misalnya, karena di kode etik juga harus menghormati hak narasumber. Nah, Judas!